Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi CASN atau calon aparatur sipil negara untuk formasi tahun 2023. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas berkaitan dengan seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan ya. Jadi ternyata dari teman-teman masih ada yang bertanya berkaitan dengan nilai ambang batas atau passing grade untuk seleksi P3K jabatan fungsional kesehatan. Jadi pertanyaannya, apakah ada nilai ambang batas bagi pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan gitu ya. Jadi ambang batas untuk P3K jabatan fungsional kesehatan dibagi menjadi dua ya, untuk pelamar umum dan pelamar khusus. Jadi untuk pelamar umum itu ada nilai ambang batasnya untuk seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Kemudian untuk pelamar khusus, untuk seleksi kompetensi teknis tidak ada nilai ambang batas. Jadi hanya ada nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara saja. Dan hal tersebut sebenarnya sudah terjawab pada FAQ ya, atau Frequently Asked Question, yang ada pada website SSCASN. Selain itu teman-teman juga bisa lihat pada Peraturan Menteri Pan-RB nomor 652 tentang nilai ambang batas bagi P3K jabatan fungsional kesehatan bagi P3K jabatan fungsional tahun 2023. Teman-teman bisa lihat ya, Permen Pan-RB 652. Di situ dijelaskan bahwa nilai ambang batas itu berlaku untuk pelamar umum dan bermacam-macam ya nilai ambang batasnya. Kalau untuk P3K jabatan fungsional kesehatan khususnya untuk formasi perawat, kalau tidak salah untuk seleksi kompetensi teknis 158 kalau nggak salah. Nanti kita coba lihat ya. Tapi yang jelas untuk pelamar khusus tidak ada nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis. Yang ada hanya untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Kita coba lihat berapa nilai ambang batasnya. Dan tentunya kembali lagi saya ingatkan, sebelum kita lihat peraturannya ya, bagi teman-teman yang tertarik ingin membeli buku sebagai bentuk persiapan teman-teman menghadapi seleksi CASN di tahun 2023 ini, baik itu CPNS maupun P3K, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi video ini. Pada deskripsi video ini sudah saya taruh link yang bisa mengantarkan teman-teman mendapatkan buku yang bagus, buku yang tentunya saya rekomendasikan untuk belajar menghadapi seleksi CASN di tahun 2023 ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga di tahun 2023 ini teman-teman bisa diberi kesempatan untuk menjadi ASN. Dan langsung saja kali ini kita akan coba lihat informasinya. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi kali ini kita sudah masuk di website SSCASN ya. Teman-teman bisa cari FAQ ya, Frequently Asked Question, khusus untuk P3K tenaga kesehatan. Kita coba buka ya. Kemudian kita pilih yang ketentuan nilai ambang batas atau NAB. Kita coba bacakan dulu apakah yang dimaksud dengan nilai ambang batas. Nilai ambang batas dalam seleksi P3K melekat pada seleksi kompetensi teknis pada pengadaan P3K tahun 2023 bagi pelamar pada formasi kebutuhan khusus tidak diberlakukan nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis P3K tahun 2023 merupakan nilai batas paling rendah kelulusan seleksi kompetensi teknis yang harus dipenuhi atau dicapai oleh setiap pelamar pada formasi atau kebutuhan umum. Apakah diberlakukan nilai ambang batas untuk seluruh pelamar P3K jabatan fungsional kesehatan tahun 2023 pada seleksi kompetensi teknis? Jawabannya tidak. Berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB dan nomor 648 tahun 2023, nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis hanya diberlakukan bagi pelamar yang melamar pada formasi atau kebutuhan umum berdasarkan keputusan Menteri Pan dan RB nomor 652 tahun 2023. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis bagi pelamar P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan adalah sebesar 35% dari nilai maksimal seleksi kompetensi teknis 450 yaitu 158. Jadi
nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis hanya berlaku bagi pelamar umum. Untuk pelamar khusus tidak ada nilai ambang batasnya. Jadi khusus untuk seleksi kompetensi teknis bagi pelamar khusus itu nanti hanya di ranking ya. Nilai yang paling tinggi tentunya yang akan lolos sebagai P3K. Tetapi untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara tentunya ada. Kita coba buka ya dasar hukumnya. Jadi kita lihat ke putusan Menteri Pan-RB nomor 652 ya tentang nilai ambang batas bagi pelamar jabatan fungsional tahun 2023. Kita buka halaman paling akhir ya. Ini penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 bagi jenis jabatan fungsional yaitu A. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Seleksi kompetensi teknis hanya bagi pelamar umum. B. 117 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Dan C. 24 untuk wawancara. Jadi 117 untuk manajerial dan sosial kultural, 24 untuk wawancara. Ini berlaku untuk semua ya, baik itu pelamar umum maupun pelamar khusus. Tetapi untuk pelamar khusus tidak diberlakukan nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis. Jadi mungkin itu, semoga bisa dipahami ya. Mungkin itu saja pada kesempatan kali ini penjelasannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.